Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Rupita Hidatullah. Di sini saya akan menjelaskan, kita akan belajar mengenai apa sih audit sistem informasi dan apa saja faktor-faktor yang terkait dengan audit SI. Oke. Awalnya kita mulai dengan pengertian audit. Kita belajar dari awal lagi dengan apa sih audit itu. Oke. Di sini kita akan menjabarkannya ke dalam poin-poin, ke dalam kata kunci sehingga mudah diingat. Ada proses sistematik, mengevaluasi atau memperoleh, pernyataan atau nilai, versus kenyataan. Sehingga kalau digabung secara bersama-sama, audit mempunyai arti merupakan proses sistematik untuk mengevaluasi atau memperoleh sebuah pernyataan atau nilai yang ditabrakan dengan kenyataan atau dilawankan dengan kenyataan. Sehingga pernyataan atau nilai yang didapatkan oleh seorang auditor dianalisis dengan kondisi kenyataan yang ada, sehingga disitulah dapat dilihat bagaimana kondisi real, kondisi sesungguhnya, sehingga tidak ada yang bisa ditutup-tutupi dari pernyataan dengan kenyataan tersebut. Oke. Lalu, kenapa kok harus diaudit? Kenapa sih butuh diaudit? Menurut Weber pada tahun 1999, audit SI digunakan untuk mengurangi dari resiko kejahatan dan kesalahan dalam penggunaan teknologi informasi ataupun sistem informasi. Yang bisa dijabarkan lagi sebagai berikut, yaitu pencegahan biaya terhadap data yang hilang, lalu pengambilan keputusan yang tidak sesuai, penyalahgunaan komputer di mana biasanya karyawan atau pegawai dari sebuah lembaga atau instansi terdiri dari orang yang berbeda-beda, sehingga tidak semuanya handal, tidak semuanya bisa mengoperasikan komputer dengan benar. Maupun orang yang handal sekalipun, pegawai handal sekalipun, dia menggunakan keahliannya tersebut untuk melakukan tindak kejahatan seperti mengambil data-data perusahaan lalu menjualnya. Nah, itu mengapa audit itu penting. Lalu tingginya investasi IT. Seperti yang kita tahu, investasi IT merupakan hal yang tidak murah. Perusahaan harus merogoh kocek yang lumayan besar untuk menerapkan dan mengimplementasikan IT di perusahaannya. Lalu kerahasiaan. Sebuah data yang dimiliki oleh perusahaan merupakan sebuah data yang memiliki informasi yang penting dan sangat berharga, sehingga perlu dirahasiakan. Oke, setelah kita mengetahui alasan mengapa kita perlu audit, selanjutnya kita melihat apa sih yang ada di dalam audit SI, apa saja yang perlu dilakukan, yang diaudit di dalam SI, yaitu terbagi dalam 3. Yang pertama ada sistem audit, lalu compliance audit, lalu product atau service audit. Sistem audit ini merupakan audit untuk menilai atau mengevaluasi bagaimana keadaan sistem secara keseluruhan. Sedangkan compliance audit merupakan audit yang untuk menilai apakah peraturan dan perintah dari atasan sudah dilakukan dengan baik oleh pegawai di bawahnya, atau biasa dalam dunia audit disebut sebagai audit turunan. Lalu yang ketiga ada product atau service audit. Product atau service audit ini merupakan menilai karakteristik dari produk atau sebuah aplikasi tertentu yang dalam IT, yang mana menilai kualitasnya, apa saja ketercapaiannya, dan sehingga menghasilkan evaluasi untuk memperbaiki aplikasi ataupun layanan tersebut. Oke.
Selanjutnya, setelah kita mengenal apa itu audit dan apa saja yang ada di audit, tentu saja kita harus mengetahui siapa orang yang mengaudit. Orang yang audit disebut dengan auditor, yang terdiri dari auditor internal dan auditor eksternal, yang mana auditor internal tersebut merupakan auditor dari dalam perusahaan lembaga kita, sehingga auditor internal tersebut berusaha untuk melakukan evaluasi, untuk melakukan pengujian secara konstan. Jadi ada waktunya, sehingga ketika akan diadakan audit oleh eksternal atau audit dari lembaga luar, perusahaan kita sudah bisa mengimbangi standar dari auditor eksternal, sehingga harapannya auditor internal tersebut akan menyiapkan dari hasil auditnya, kita berbenah diri, kita menambal kekurangan kita, sehingga ketika nanti diaudit oleh eksternal atau pihak luar, kita sudah siap dan hasil audit kita pasti akan lebih bagus. Oke, selain auditor, terdiri juga dari auditis. Auditis adalah kita sebagai orang yang diaudit. Contohnya ada manajer IT, lalu IT spesialis, dan user. Kenapa kok ketiga orang tersebut yang diaudit? Karena ketiga orang tersebut atau ketiga kriteria tersebut merupakan orang yang bersentuhan langsung dengan IT pada perusahaan, seperti IT spesialis yang terdiri dari programmer, sistem analis, administrator, dan lain sebagainya. Sedangkan manajer IT sebagai orang yang mempertanggungjawabkan atas beroperasinya IT di perusahaan tersebut. Sedangkan user sebagai orang yang menggunakan IT, sebagai salah satu orang yang menggunakan IT di perusahaan tersebut. Oke. Auditor dan auditis di sini biasanya kalau orang bilang saling bermusuhan, di mana biasanya auditis menutupi kejelekannya dan mengolah data hingga menjadi baik, hingga auditor menilai hasil auditnya sudah bagus. Namun sebagai mana kita ketahui, audit digunakan untuk memperbaiki hasil dari kinerja di perusahaan kita, sehingga alangkah baiknya apa yang diaudit itu benar-benar apa yang terjadi, sehingga tidak merupakan hasil dari olahan seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Oke, audit certification. Audit certification ini merupakan sertifikasi audit, sehingga seseorang dapat dinilai cukup sesuai standar, dapat mengimplementasikan audit di sebuah perusahaan. Audit certification ini bisa dikeluarkan oleh beberapa organisasi, salah satunya CISA, lalu CITP, CISSP, Certified Information System Auditor, Certified Information Technology Professional, Certified Information System Security Professional. Audit certification ini bertujuan untuk seseorang tidak melakukan audit secara semaunya sendiri, sehingga orang tersebut menggunakan standar yang ada untuk audit, sehingga hasil dari audit tersebut merupakan hasil yang terbaik dan terstandarisasi, sehingga dapat digunakan perusahaan untuk acuan perbaikan ke depannya. Setelah kita tahu auditor itu siapa saja dan
dan sertifikasi audit itu bagaimana, sekarang kita mengenal kegiatan auditor IT ketika sedang melakukan pekerjaannya untuk audit. Yang dilakukan pertama kali adalah persiapan. Para auditor mempersiapkan kebutuhan untuk melakukan audit di sebuah perusahaan, dari merencanakan tanggal audit, lalu menghubungi perusahaan dan sebagainya, lalu mereview dokumen, yaitu proses auditor untuk menganalisis, membaca, mengumpulkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk diaudit. Lalu persiapan kegiatan on-site audit, yaitu seperti mempersiapkan sebelum si auditor tersebut terjun ke lapangan. Sedangkan pelaksanaan on-site audit yaitu melaksanakan audit di perusahaan dengan persiapan-persiapan yang sudah dilakukan sebelumnya. Lalu kelima yaitu persiapan, persetujuan, dan distribusi laporan audit, yaitu di mana si auditor melakukan tahapan akhir, yaitu mempersiapkan lalu mengkonfirmasi mengenai laporan yang dibuatnya serta mendistribusikan laporan auditnya. Ketika sebuah auditis atau perusahaan yang diaudit tidak setuju, maka si auditor maupun si auditis berhak mengacu kepada undang-undang yang mengatur tentang sebuah audit di perusahaan, sehingga nantinya akan muncul jalur tengahnya. Selanjutnya follow up audit, di mana follow up audit tersebut si auditor mengkomunikasikan bagaimana hasil audit dan hasil rekomendasi yang telah disampaikan, apakah sudah diperbaiki atau belum, apakah sudah dijalankan atau belum. Oke, selanjutnya, kenapa sebagai seorang mahasiswa, kita sebagai seorang mahasiswa IT perlu melihat peluang sebagai auditor IT? Yang pertama, ketergantungan IT semakin besar, sehingga peluang untuk menjadi seorang auditor IT, terlebih lagi di Indonesia, merupakan peluang yang sangat besar. Karena semakin lambat laun, semakin kesini, ketergantungan IT, ketergantungan penggunaan IT pada perusahaan maupun pada organisasi semakin besar. Lalu yang kedua, auditor IT kebanyakan bukan bidang IT. Seperti yang kita tahu, kebanyakan auditor merupakan berlatar belakang dari orang ekonomi maupun seorang akuntan. Untuk itulah, kita sebagai orang IT yang mana mengerti audit, baiknya juga melihat bahwa peluang menjadi auditor IT tersebut merupakan peluang yang sangat besar. Selanjutnya, banyak permasalahan bisnis dalam pengelolaan IT. IT merupakan hal yang tidak mudah diimplementasikan pada sebuah perusahaan, sehingga membutuhkan review, membutuhkan perbaikan. Oleh karena itulah, seorang auditor diperlukan. Oke, sekian dari pelajaran dari hal-hal yang sudah saya pelajari mengenai minggu kedua dalam pelajaran audit SI. Semoga apa yang saya pelajari ini dapat diimplementasikan, dan apabila ada salah kata, saya ucapkan mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.